warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sidri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Para pecinta hukum adat Menuju Jambi yang saya hormati, para calon pimpinan masa depan tanah sebingkah payung sekaki aik setitik Telaga Rahmat Pucuk Jambi 9 Lurah yang berbahagia. Berbicara mengenai adat, karena adat sekarang ini telah banyak yang menyimpang, maka pantun adat mengatakan pasak kunci elok dipandang sampai pandai membukanya. Jika mati berutang simpai tagadai de ulahnya. Jadi hukum adat Menuju Jambi ini telah banyak yang menyimpang atau tertinggal. Maka itu marilah kita mulai dengan niat untuk memperbaiki hukum adat Menuju Jambi ke depan. Menurut adat Lamo Pusako Usang, alif ado mim tajadi, bismillah mulonyo kalam, rasulun minallah nama wujud. Bab datang dari Allah, usul tibo dari Muhammad, kun payakun samulo jadi. Ini bau batimun bangkai, sekuk pinggang talago darah, surut pada kebenaran adat kesengsara, syarak basani kitabullah, menuju adil makmur, hidup jayo mati sempurna. Mulai dari ombak dan bersabung, angin dan bapuhun, usul asal pangkal kato, penuh ibarat dan kiasan. Perahu panjang 9, sahat luan sesak kemudi, bukan sahat dek rumpung dengan rempan, cekak dengan balah, silang dengan sikito, tapi sahat dek adat dengan pusako, sesak dek unang dengan teliti, pegang dengan pemakai. Pulai bertingkat naik, meninggalkan rueh dengan buku. Manusia bertingkat turun, meninggalkan waris dengan pusako. Waris dijawat dari nantuo, khalifah dijujung dari nabi, patahli bagantili, lapuk pua jelipung tumbuh, hidup gedang silih baganti, mati silih batumbah, bak napuh di ujung tanyung, hilang siku baganti siku. Menjago pucuk unang nan limo, titian treh tanggo batu, cermin gedang nandak kabur, lantak dalam nantak goyah, kaping dak tegansu, kato mupakat, dak lapuk di hujan, dak lekang depan. Sudah tapai dalam adat dan 4. Adat yang sebenar adat, adat yang teradat, adat yang diadatkan, dan adat istiadat. Menjadi pegang pakai hukum adat 9 pucuk, hukum perorangan, hukum peikatan, hukum perkawinan, hukum pewarisan, hukum patanahan, rimbo dan aib, undang rajo, undang kampung, undang larik jaju, dan undang 20. Itulah adat bersani sarak bersani kitabullah, pucuknya memuncak ke mencapai awan, ureknya menunggang ke kesik dingin, dari nenek turun ke bapak, dari bapak turun ke aku,
dari aku turun ke anak, dari anak turun ke cucu. Cencang pelupuh kulit baru, ramo-ramo di rumah tinggal. Usang lusuh lapuk dibarui, adat lamo jangan ditinggal. Kita nih orang Jambi. Orang Jambi bukan kayu karena emas, bukan kenyang karena makan, bukan tampan karena rupa, bukan kuat karena suku, bukan ketua karena bangsa, bukan bangga karena pandai. Orang Jambi kayu di adat dengan pusako, kenyang diundang dengan teliti, kuat karena bersatu, bertuah karena satu, bangga karena pegang pakai. Itu filosofis kita orang Jambi. Para hadirin dan pencinta hukum adat Jambi yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menguraikan tentang perangkat adat. Perangkat adat maksudnya ketika kita mengadakan suatu upacara adat, ada alat yang kita gunakan. Alat itu itulah yang disebut dengan perangkat adat. Di samping orang berpakai baju koko, pakai kain sarung supit udang, pakai baju tolak belangu, sarung supit udang, pakai kopiah hitam. Ada perangkat adat lain. Pertama, keris. Keris menurut hukum adat Jambi adalah lambang kekuatan atau lambang tulang daripada orang Jambi. Kemudian ada cerano sirih senapan. Ini cerano adalah lambang jiwa raga orang Melayu Jambi, ditetapkan dalam rapat adat tahun 1502 Masehi atau 908 Hijriah di Bukit Seguntang dulu. Carano ini ditetapkan sebagai lambang jiwa raga orang Jambi. Carano tegak, carano anggun gagak hinggap, tegak bagai tiung terbang, lentik bagai elang menari, rampak bagai bunga kecubung, rimbun bagai bunga keliki, berisi sirih limus kawan, secapik sirih ganti darah, setebis pinang ganti jantung, sepalit kapur ganti benak, seketak gambir ganti limpo, sejeput tembakau ganti empedu. Itulah lambang jiwa raga orang Jambi. 400 tahun negara kerajaan Islam Melayu Jambi memakai celana sirih ini. Kemudian kita dijajah oleh Belanda, kemudian kita merdeka, dan terusnya Jambi menjadi provinsi. Celana sirih ini diakui oleh daerah orang Jambi, maka dimasukkan dalam Perda nomor 1 tahun 1969. Di dalam lambang Jambi ada celana sirih senapan di sana yang ditutup dengan kain merah persegi 9. Karena celana sirih ini menandakan samping berfungsi sebagai lambang jiwa raga orang Jambi, sebagai tanda keikhlasan yang bersumber kepada Allah yang Maha Kuasa. Sekarang celana sirih ini sudah jarang, sudah jadi barang antik, sudah dijual. Keliru sekali. Celana sirih ini banyak fungsinya. Pertama, digunakan kita membuka acara adat, lalu dikatakan, "Woi, kamu nan banyak, nan duduk selarik bedul tepi, selingkung bedul tengah. Ini sirih senapan adalah untuk kita semua." Tapi karena negeri kita ini, kampung dan batu dusun badini mama ada kepala desa, maka sirih ini saya letakkan di depan ini mama. Baru mereka menyampaikan hajat. Itu pertama. Yang kedua, kalau orang ke rumah kita, zaman nenek moyang kita, celana sirih senapan diajak dulu sambil bertanya hal-hal yang ringan, diajak makan sirih melalui ini. Kalau orang melamar pakai sirih senapan, tak bukan ditepak sirih. Ini banyak yang keliru sekarang. Orang-orang adat memakai tipak sirih. Kalau tipak sirih itu lambang orang mati. Orang mati tidak punya hak dan kewajiban. Tapi kalau orang Jambi yang masih hidup, maka dia pakai celana sirih seperti celana tegak. Kalau orang hidup, dia punya hak dan punya kewajiban. Itu.
Jadi ini supaya dibudayakan kembali seperti nenek moyang kita. Karena Cerano sirih senampan berisi sirih lingus kawan ini sangat banyak fungsi. Dahulu ketika rapat adat di Bukit Seguntang, diundanglah Demang Selebar Daun di Palembang, diundang Rajo Patpatulai di Rejang Lebong, diundanglah Tumpu Hitam Indrapuro yang beristana di Teluk Air Manis, diundang Pulau Rajo Minangkabau, Sultan Bekelap Alam di Pegaruyung. Semua undangan itu diantar Cerano Sirih Senampan kepada mereka, lalu ditambah dengan tudung dan belepak, tongkat dan bebatang, tali dan babuhun. Begitu undangan Rajo. Nah, kalau sekarang atau masa lalu kita melihat nenek moyang kita belum pandai tulis baca, apa yang terjadi? Mereka mengirimkan sirih, mengundang orang sebuah rumah itu untuk datang ke rumah mereka karena mereka mengawinkan anaknya, atau mereka mengadakan satu lek atau pesta atau konduri apa saja. Jadi Cerano Sirih Senampan inilah ganti mereka datang menemui orang yang akan diundang dari rumah ke rumah itu dengan Cerano Sirih Senampan. Sekarang kita sudah rukun. Nah, jika melamar juga begitu, pakailah Cerano Sirih Senampan. Apa susahnya? Cerano tidak seperti, bukanlah seperti yang saya ini. Yang saya ini mungkin sudah agak payah mencarinya. Tapi ada yang lebih bagus dari ini juga ada. Ada Cerano yang dibuat orang dari porselin, ada yang dari emas, katakan ada yang mungkin dengan permata-permata berlian. Silakan. Paling tidak kita buat dari kulit kayu atau kayu. Yang penting Cerano itu sirih itu tegak. Lambang jiwa raga orang Jambi. Disebut Cerano anggun gagak hinggap, tegak bagai tiung terbang lentik bagai elang lari bersih sirih limus kawan, lambang jiwa dan raga. Nah itu anunya, itu manfaatnya, fungsinya. Jadi Cerano Sirih ini sudah diakui dari dulu, dari tahun 1502. Tapi tiba-tiba kita sekarang merubahnya. Janganlah sekali-kali adat Jambi ini kita rubah. Kita lalu mencontoh adat orang lain yang tidak tahu kita apa akarnya, bagaimana sejarahnya. Bukan tidak boleh mencontoh orang, boleh, tetapi yang baik bagi orang belum tentu baik bagi kita. Nah, maka yang sudah baik bagi kita, kita pertahankan. Itulah yang diharapkan oleh nenek moyang kita ketika mengadakan rapat adat dulu. Karena Cerano Sirih ini di samping penggunaan sehari-hari sebagai basa-basi, sebagai membuka suatu acara, sebagai suatu hajat, kalau ada orang salah. Nah, kalau orang melakukan satu kesalahan, dia cepat-cepat menjatuhkan diri bak senangau, mengantar Sirih Senampan bertekris sebelah kepada nenek mama. Apa lapik puji oleh pragonya. Kok tinggi sekorajo nenek Pak Depati, menjuluk dengan kujurnya sebatang. Kok rendah sekorajo, menjuluk dengan masauk dengan keris sebelah. Ini mengaku salah, sudah berbuat ini, tolong jangan dibawa ke lubuk dan dalam kerantauan panjang, tolong jatuhkan hukum dengan membawa melalui Cerano Sirih ini. Aku keris tidak patuh dipegang oleh pemangku adat. Pemangku adat yang mungkin dipati, mungkin Rio, mungkin mati, mungkin maku, terserah. Itu soal jenjang. Nah itu mengadakan tidak patuh. Demikian juga kalau kita menuntut hak. Ingat, menurut hukum, baik hukum adat, hukum Islam, hukum negara, tidak boleh kita merebut hak. Tidak boleh. Kita punya motor, curi orang. Sudah sebulan, 2 bulan tidak ketemu. Lama-lama ketemu, orang makainya. Tidak boleh kita langsung merampasnya. Lalu lapor polisi, baru polisi yang menangkap. Tapi kita tidak tahu orang yang memakai itu, mungkin dia beli secara sah, kita tidak tahu. Nah, di dalam hukum disebutlah orang dilarang merebut hak, tapi dibolehkan untuk menuntut hak dengan memakai Cerano Sirih Senampan. Nah, contohnya begini, kalau si A mempunyai tanah itu sudah sekian tahun dikuasai oleh B, lalu dia mau ngambilnya, dia dengan alasan neneknya dulu punya, maka dia tengahkan sirih pakai keris begini, dipanggil pemangku adat, pemangku sara, orang tua cerdik pandai alim dengan ulama.
Imam Khatib Bilal Abbasih manakala dipanggil untuk hadir, dan dipanggil pula suku Tenganai daripada orang yang menguasai tanah itu. Nah, di situ dia menengahkan siri senampan serta dipuji oleh Pragu. Kok tinggi Sukorajo, duduk dengan kujuna sebatang. Kok rendah Sukorajo, disaut dengan keris senampan dan sebilah. Usut minta usai, keruh minta jenih. Tanah si A, tanah yang dikuasai oleh B itu adalah milik saya si A. Nah, minta tolong pemangku adat ambil tanah itu dan serahkan kepada saya. Begitu. Melalui cerita senampan. Sebaliknya juga begitu. Si B yang merasa dia tidak benar tuduhan si A. Dia merasa, tanah ini memang tanah nenek saya dulu. Dia harus ngimpit siri. Jadi satu menengahkan siri yang kita sebut dalam di pengadilan dengan gugatan, yang satu mengimpit siri yang kita sebut dengan sangkalan atau jawaban. Dia tengahkan lagi siri seperti yang tengah B tadi. Dia bilang sama pemangku adat, kok tinggi Sukorajo, juluk dengan kujuna sebatang. Kok rendah Sukorajo, disaut dengan keris senampan dan sebilah. Kusut minta usai, keruh minta jernih. Apa yang didalil kalau doa itu tidak benar. Tanah yang berkuasa ini adalah tanah milikmu sendiri. Nah, maka dengan siri senampan itu, maka tanda patuh yang ada di atas cerana senampan dipegang oleh pemangku adat. Ada pemangku adat pegang dan keris tanda patuh dari yang menengahkan siri, dan ada pemangku adat menerima dari yang mengimpit siri. Jadi dua tanda patuh. Berdasarkan dua tanda patuh inilah pemangku adat menyidangkan perkara tersebut. Inilah fungsi dari cerana siri ini. Mungkin balik kita kalau perkaranya, kalau si A yang menengahkan siri kalah, disebut dengan keris mutus ke pangkal. Dia bayar perkara. Kalau si B tadi yang kalah, yang kalah, maka disebut keris mutus ke ujung. Kalau sama-sama kalah, sama-sama menang, tanah itu dibagi dua oleh pemangku adat, maka disebut keris mutus ke tengah. Nah, itu aturan adat. Tapi yang jelas adalah menggunakan cerano siri senampan. Cerano siri senampan jangan ditinggalkan, sudah diakui oleh sudah dibuat oleh nenek yang kita di Cibutang. Lalu ditetapkan dengan perda. Tiba-tiba kita yang baru lahir kemarin, baru jadi orang adat baru 2-3 tahun, kita tidak pakai siri lagi, kita robah dengan bentuk yang lain, dengan tepak dari emas dan permata. Jangan terlena oleh kuning emas orang. Jangan terlena oleh putih pira orang. Pakailah budaya kita. Pakailah adat nenek moyang kita. Filosofis yang punya orang kita tidak mengerti. Yang kita tahu adalah nenek moyang kita. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tidak bermaksud menggurui para tokoh-tokoh adat Provinsi Jambi yang tidak memakai celana siri lagi. Tapi marilah gunakan akal sehat. Mari kita gunakan pikiran yang normal. Untuk apa dulu nenek moyang kita pakai celana siri senampan ini? Untuk apa Perda nomor 1 itu? Perda nomor 1 1999 itu untuk apa memasukkan celana siri kalau tidak berfungsi? Nah, untuk itu kalau kita mengaku orang Jambi, mari kita laksanakan hukum adat penduduk Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.